Halo guys, selamat datang di channel Steve. Dan di video kali ini gue mau nge-review satu handphone dari Infinix yang bernama Infinix Note 7 Lite. Gue beli ini di Shopee, harganya itu pas pre-order 2 juta. Tapi kalau normalnya sih katanya 2,2 juta. Gue tertarik beli handphone ini karena gue pikir handphone ini pakai Helio G70. Nggak taunya Helio P22. Jadi kalau misalkan kalian lihat di kotaknya ini juga dia tulisnya sih prosesor MT6762. Gue berpikir ini pakai Helio G70 karena gue lihat GSM Arena. Ya mungkin di negara mana dia pakainya Helio G70. Di India deh kalau nggak salah. Ya udah, langsung aja. Jadi handphone ini di harga 2 juta sampai 2,2 juta, worth it nggak sih untuk dibeli? Berikut ulasannya. Untuk tampilan luarnya ini, layarnya dia besarannya 6,6 inci. Tipenya IPS 720x1600, rasionya 20:9, beratnya 185 gram. Layarnya memang cuma HD, tapi kelebihan layar HD adalah baterai jauh lebih irit dan beban prosesor jadi jauh lebih berkurang. Untuk layar sih ya enak-enak aja sih dipandang. Untuk bodinya dia terbuat dari plastik, glossy. Untuk desainnya sih ya bagus, gue suka kok. Cuman untuk di belakang ini kita wajib banget pakai case karena ini kayaknya sih pasti gampang banget punya sih. Untuk sisi bodinya itu di bagian kanan ada tombol power yang digabung dengan fingerprint. Terus ada volume up and down. Terus bagian bawah itu ada headphone jack, ada mikrofon kecil, micro USB. Terus ada speaker. Ini untuk posisi speakernya bukan favorit gue sama sekali. Di bagian kiri ini ada SIM card tray. Nah, untuk SIM card tray-nya itu dia dual SIM dan satu micro SD, jadi tidak hybrid. Terus bagian atas polos, nggak ada apa-apa. Untuk bagian belakang kameranya ini kotak, masa gini banget. Kameranya ada 4, LED flashnya juga ada 4 loh. Wow. Terus ada nih logo Infinix Note, design by Infinix, dan ada logo DTS juga. Untuk prosesornya tadi ya pakai Helio P22, fabrikasi 12 nanometer. Untuk RAM-nya itu 4 GB, untuk internalnya gede 128 GB. OS yang dipakai itu Android 10, XOS 6. Untuk performa gaming, Helio P22 sih sebenarnya nggak jelek-jelek banget sih. Ya lumayan lah. Helio P22 itu Realme C2 kalau nggak salah deh. Realme C2 kalau nggak salah pakai itu juga deh. Dan yang membuat gue terkejut adalah gue main AOV di handphone ini, Infinix Note 7 Lite ini, itu rata kanan semua. High frame rate bisa, display yang sampai air bergoyang, sampai rumput bergoyang dan cipratan air itu ada, efek itu ada. Cuman untuk frame rate-nya ini dia nggak stabil, jadi nggak stabil di 60 tapi lebih ke 45 atau 50. Ya kalau misalkan lagi nggak ada musuh sih bisa sih ke 55 atau 58. Tapi sih biasa sih kalau udah lagi war itu 45, 50, 45 sih rata-rata. Makanya sih jarang sih kalau ini gue pakai settingan yang 60 fps. Biasa sih gue turunin ke 30 fps aja. Tapi masih enak dimainin kok, nggak jelek. Nah untuk PUBG ini agak sedih sih. Dia cuma bisa di grafik smooth balance saja. Terus untuk frame rate pun cuma maksimal sampai medium. Nah kalau misalkan main PUBG itu yang di bagian nama-namanya itu kayak apa pixel itu kayak nggak tajam gitu, nggak enak sih memang. Untuk layarnya itu kalau main PUBG itu gue akui memang nggak enak karena kan layarnya juga cuma HD, nggak enak lah pokoknya. Kalau kalian yang sering main PUBG, gue sih nggak nyaranin handphone ini sih. Lu lebih baik beli yang Helio G70. Jadi untuk main PUBG sih gue nggak gitu rekomen sih untuk handphone ini. Tapi ya tetap bisa dimainin juga, lancar juga. Cuman ya untuk grafiknya aja agak low. Untuk Antutu ini sekitar ya 94 ribuan lah, 94 ribu, 100 ribu. Muter video 4K nggak bisa di handphone ini, ngadet-ngadet. Ya paling cuma sampai Full HD doang sih. Untuk sensor-sensor magnet itu ada, giroskop ada, cuman giroskopnya kayaknya agak kurang oke deh. Ya biasa sih, emang gue bingung ya kalau misalkan handphone yang kelas 2 juta atau 3 juta tuh giroskopnya nggak terlalu bagus. Beda sama dengan handphone flagship yang mahal-mahal itu pasti giroskopnya rata-rata bagus semua. Untuk NFC, tentu saja tidak ada. Nah, terus di handphone ini juga ada radio FM. Jadi buat kalian yang lagi mager, bingung mau ngapain, iseng-iseng dengar radio, handphone ini masih menyediakan fitur radio FM. Ya walaupun zaman sekarang kan udah zamannya kayak orang dengar podcast, tapi ya kalau masih mau offline
ya tinggal colok headset aja di sini, dengar radio. Karena kalau kita mau ngarepin radio di HP-HP flagship itu kayaknya hampir nggak ada deh. Ada nggak sih HP flagship yang ada radio? Untuk yang suka kustomisasi tampilan, handphone ini banyak kustomisasi. Untuk app drawernya, ketika masuk ke aplikasi, itu bisa dibuat vertikal ataupun horizontal. Terus untuk font-fontnya juga bisa dipilih, untuk tema, ya lumayan banyak sih. Tapi gue jarang untuk kustomisasi tampilan seperti itu. Nah, untuk wallpapernya agak sedikit menarik di sini. Gue suka wallpaper yang burung ini, karena yang lucu sih sebenarnya karena matanya sih. Mata elangnya tuh ada di kamera. Kayak kelihatan tersamarkan. Jadi untuk punch hole-nya ini, untuk fingerprintnya sih udah lumayan cepet sih. Ya, bagus juga kok. Ada face unlock juga. Oke, sekarang kita lanjut ke kamera. Kameranya ini ada 4 biji, dan gua rasa ini kamera 4 biji cuman gimmick doang sih, supaya kelihatan lebih wow, lebih menarik aja. Nah, 4 kamera ini itu terdiri dari yang kamera utama itu 48 megapiksel, itu normalnya itu 12 megapiksel. Terus ada sensor depth sensor untuk yang foto bokeh. Terus ada foto makro, makro sama depth-nya sama-sama 2 megapiksel. Terus ada satu lagi kamera Key VGA. Gue nggak tahu ini buat apa. Dan ketika kita motret, yang menarik adalah tombol power ini yang digabung sama fingerprint itu bisa dijadikan shutter. Jadi kita tinggalin aja, sentuh tombol powernya. Infinix bisa memanfaatkan tombol fingerprint ini untuk shutter. Untuk kamera depannya itu dia 8 megapiksel, dan di sini ada LED flashnya untuk kamera depan. LED flash ini juga berfungsi sebagai notifikasi. Untuk hasil gambarnya sih gue suka sih, ini bagus juga. Untuk harga 2 juta sih kategorinya oke, bagus, nggak jelek. Untuk harga 2 juta ya. Tapi kalau untuk video sih ya gitu sih. Susah sih kalau ngarepin video di handphone 2 jutaan. Langsung aja, berikut adalah foto dan video dari Infinix Note 7 Lite. Halo, hari ini siang-siang trik-trik saya lagi coba hasil dari video, hasil dari perekaman Infinix Note 7 Lite. Perekaman di Full HD, naik motor 20 km per jam. Oke, ini hasil kamera depan untuk rekaman video Infinix Note 7 Lite. Hasilnya ya sedih sih, nggak bagus. Wow, ini sudah maksimal guys, tangan gua segini. Hasilnya sih ya oke sih, kalau cahaya terang sih ya. Kalau di bawah cahaya matahari bawah ya masih kelihatan muka. Sini juga masih kelihatan. Naik motor
Oh berani, ya berani lah, orang sepi kok. Ya hasilnya ya kalau di ada matahari sih bagus lah. Kayak rata-rata smartphone bagus lah kalau di matahari, lumayan lah, aja klik amat. Oke. Nah, ini handphone baterainya itu 5000 mAh. Itu irit banget. Gue main AOV itu sekitar kurang lebih 20 menit. Itu cuma berkurang 5% doang. 5% doang, dan itu di settingan semua grafik tertinggi semua. Jadi rata kanan semua. Cuman 20 menit itu 5%. Nah, inilah kelebihan layar HD, prosesor biasa aja, baterai jadi lebih awet. Nah, cuman untuk ngecasnya sih agak sedih memang. Dia dapat charger 10 watt. Itu kalau ngecas kurang lebih 2 jam, ya 2 jam lebih lah. Untuk suhu yang dihasilkan ketika kita main game sih ini nggak panas, ini palingnya cuman sedih apa ya, hangat doang sih, hangat sedikit doang, dan itu nggak sampai mengganggu, masih dalam kategori normal. Nah, cuman kalau main game gue sebelnya adalah posisi speakernya ini. Posisi speakernya ini ketutupan sama tangan gue. Kalau main PUBG kan tembak-tembakan tuh, nggak ada sensasi ketika nembak musuhnya itu loh, nggak enak gitu. Karena gue biasa kalau main game itu pasti posisi speaker itu akan keluarnya di sebelah kanan. Kalau di sebelah kiri ya bisa sih sebenarnya tinggal dibalik ya, cuman gue nggak biasa aja gitu. Untuk kualitas speakernya sih sebetulnya biasa aja sih, nggak ada yang spesial. Nah, di sini ada satu fitur jualannya Infinix Note 7 Lite ini, yaitu fitur DTS. Jadi DTS ini kayak model Dolby Atmos, kayak apa namanya, sound booster ya, sound booster. Tapi gue nggak pakai fitur ini karena gue merasa untuk hasilnya itu malah jadi aneh. Lebih mending Dolby jauh, mendingan Dolby ada. Untuk apa, mode baca, eye protection yang layar jadi kuning itu ada, dark mode juga ada. Nah, di bagian terakhir gue mau sedikit menjelaskan tentang fitur yang ada di Infinix ini. Setidaknya ada 4 fitur yang cukup menarik yang gue temukan di handphone Infinix ini. Yang pertama itu Smart Panel. Smart Panel ini sebenarnya biasa sih di handphone Oppo, kayaknya ada ya, Oppo atau Realme itu ada. Ini di bagian samping sini biasa, di bagian layar. Kita tinggal swipe, terus ada kayak screenshot atau screen recorder. Terus kita juga bisa pilih aplikasi yang biasa kita sering pakai. Jadi kayak tombol shortcut gitu. Terus ada game turbo juga. Game turbo itu kepake banget. Itu kita bisa matiin notifikasi. Kita bisa matiin telepon masuk ketika kita lagi main game. Dan yang paling penting adalah kita bisa balas pesan WhatsApp ketika sambil main game tanpa menghentikan gamenya itu sendiri. Nah, itu kepake kalau game mode. Dan game mode juga kayaknya bukan fitur baru sih, di Xiaomi ada, di Oppo juga ada. Terus ketiga itu split screen. Handphone ini dukung split screen. Split screen tuh biasa kepake buat gue tuh pasti screen keduanya itu browsing. Terus yang terakhir, yang keempat itu fitur ini keren banget, namanya Social Turbo. Nah, Social Turbo ini mungkin fitur yang selama ini kalian idam-idamkan. Social Turbo ini dia hubungannya sama WhatsApp. Social Turbo itu memungkinkan kalian baca pesan WhatsApp tanpa kelihatan pesan itu udah dibaca. Ya mungkin ini biasa sih karena di WhatsApp pun juga bisa dihilangin centang biru. Oke, tapi tanpa kelihatan online. Kalau di bawaan WhatsApp kayaknya nggak ada fitur itu ya. Oke, setidaknya ada beberapa fitur di Social Turbo ini. Yang pertama, kita bisa merekam percakapan voice call ataupun video call. Jadi ketika kita melakukan voice call atau video call, itu dia ada kayak logo kecil yang floating, yang mengambang. Itu kita bisa pencet di situ dan itu akan otomatis ke-record. Ya, karena dari WhatsApp sendiri kayaknya belum nyediain fitur untuk merecord jadi ya. Nah, tapi dengan Social Turbo ini kita bisa nge-record itu. Kedua, video beauty mode. Ketika kita video call itu ada kayak icon mengambang juga, itu berfungsi sebagai beauty. Jadi ketika kita video call itu kayak ada icon mengambang juga, itu untuk aktifin fitur beauty itu. Bukan cuma fitur beauty, tapi kita juga bisa pakai flash yang ada di depan ini. Jadi kelihatan muka kita beauty dan cerah. Nih, yang cewek-cewek sih pasti demen. Yang ketiga itu, Halo, jadi ini cara pakai beauty mode-nya. Dia ada icon penting di sini. Ini untuk yang beauty mode dan ini untuk yang rekam. Jadi nanti ada rekam percakapan. Nah, ini beauty-nya. Kelihatan ya beauty-nya. Terus ada cahaya di sini. Kelihatan lebih keren ya kalau ada beauty gini.
Ini sih pasti demen. Yang ketiga itu stiker maker. Ya kalau stiker maker sih mungkin kita bisa pakai aplikasi tambahan ya. Cuman ini nggak perlu aplikasi tambahan, itu udah ada langsung di satu paket sama yang Social Turbo itu. Dan untuk cara pemakaiannya itu pun gampang. Dan interface itu juga enak. Keempat itu peak mode. Peak mode ini mode mengintip. Ya, ini yang tadi gue maksud, dimana kalian bisa baca pesan WhatsApp tanpa kelihatan online dan tanpa kelihatan ke read. Yang penting sih sebenarnya tanpa kelihatan online-nya itu. Oh iya, sama. Oh ya, sama satu tips saja dari gua, kalau mau pakai handphone ini, kalau bisa itu yang baterai saver itu dimatiin semua aja. Karena takutnya itu kalau ada baterai saver gitu, notifikasi telat masuk aplikasi WhatsApp itu di recent app-nya itu di lock aja. Di lock aja. WhatsApp kan bisa kan kita sering pakai kan? Ya karena WhatsApp itu penting. Takutnya kan chat penting atau apa gitu, dan kita kalau sampai telat notif itu kayaknya rasanya pasti gondoknya setengah mati. Coba misalkan dibayangin lu bisnis, ada orderan, tapi lu nggak baca kenapa, notifikasi nggak masuk. Oke, jadi kesimpulannya apakah Infinix Note 7 Lite ini rekomen atau enggak? Harga 2 juta ya. Sebenarnya handphone bagus. Mungkin yang gua kurang suka ya, itu kayak misalkan posisi speaker, micro USB, terus ya bloatware-nya cukup banyak, tapi bloatware ya udahlah. Terus nyari case-nya susah nih. Ini kalau handphone merek begini ya, Infinix case-nya tuh susah nyarinya. Ya mungkin ada, tapi pasti jarang banget yang jual. Terus untuk service center nggak tahu deh. Tapi ada beberapa juga yang gue suka, misalkan kayak AOV rata kanan semua, terus fingerprintnya juga enak, cepet, kameranya juga lumayan bagus, gue suka kok kameranya, tajam dan terang juga. Terus baterainya terutama yang 5000 mAh dan awetnya bener-bener awet banget, gue suka banget sih untuk performa baterainya ini. Terus yang tadi fitur yang Social Turbo tadi juga itu menarik. Ya kalau menurut gue pribadi sih ya masih oke lah, masih cukup rekomen kok ini. Nah ini kalau misalkan buat ojol nih mantep nih, awet banget nih. Cuman kalau dari kalian ada yang ngerasa nggak sejahtera atau nggak damai mereknya karena Infinix, ya gua saranin sih lu beli yang merek-merek pasti aja. Oke, sekian dulu review dari gua untuk Infinix Note 7 Lite ini. Oke, like video ini jika kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Dan kalian boleh subscribe channel ini untuk dukung gua juga, dan kita bertemu lagi di video berikutnya.